kita akan belajar keuntungan atau kerugian bagian kedua. Ini soalnya gampang, namun mungkin jenisnya lebih banyak dan sedikit lebih kompleks. Kita langsung aja ke soalnya ya. Silahkan dicatat jika ada yang menurut kalian penting. Silahkan dicatat di buku catatannya masing-masing. Sebelumnya, mari kita memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, soal yang pertama. Pak Jonas mengeluarkan Rp1.800.000 untuk menjalankan usahanya. Jika pada hari itu dia mendapat keuntungan sebesar 20%, maka berapa besar pendapatan yang didapatkan pada hari itu? Oke, di sini yang ditanyakan adalah besarnya pendapatan. Kita kumpulkan dulu informasi yang kita dapatkan dari soal ini. Yang pertama, modal. Sudah jelas di soalnya, modalnya itu adalah sebesar berapa? Rp1.800.000 ya. Dan kalian juga harus ingat kalau misalkan persentasenya modal itu adalah 100%. Jadi kenapa 100%? Karena itu yang akan kita bandingkan dan itu yang merepresentasikan semuanya atau keseluruhannya dalam keuntungan dan kerugian itu. Jadi nanti untungnya berapa persen itu dibandingnya sama modal gitu. Jadi yang dijadiin keseluruhannya adalah modal. Informasi yang selanjutnya adalah untungnya di soal 20%, udah jelas. Tapi kalau kita mau nyari bentuk uangnya berapa sih? Caranya gampang. Masih ingat kan? 2 minggu ke belakang kita udah belajar, bahkan 3 minggu ke belakang kita udah belajar cara mencari nilai dari suatu persentase. Jadi kita harus nyari 20% itu berapa sih? 20% dari 1.800.000 itu berapa? Itu merupakan nilai uang dari untungnya. Caranya gampang. Karena untungnya 20%, tinggal 20/100 dikali 1.800.000. Itu hasilnya 360.000. Kalian tinggal boleh kalian perkecil dulu. Misalkan dibagi 21, dibagi 20 juga 5, nanti 1.800.000 dibagi 5 itu hasilnya 360.000. Atau misalkan kalian coret dulu nih, bagi 100, dibagi 100, nanti sisanya ini 1, ini 18.000 dikali 20, 360.000. Nah, dari sini kita dapat nih, kalau misalkan besar keuntungan yang didapatkan Pak Jonas adalah 360.000. Nah, yang ditanyakan sekarang berapa pendapatannya? Pendapatan adalah total seluruh uang yang ia dapatkan. Jadi, pendapatan itu modal plus untung. Jadi, karena modalnya tadi 1.800.000 ditambah untungnya 360.000. Berarti pada hari itu, pendapatannya Pak Jonas itu adalah sebesar 2.160.000. Nah, cara yang kedua, kita coba lihat di sini. Modal itu kan persentasenya 100%. Untung itu persentasenya 20%. Berarti kan kalau pendapatan itu modal plus untung kan? Kita bisa jumlahkan si persentasenya. Berarti uangnya itu karena untung jadi kan bertambah tuh. Jadi persentasenya juga bertambah. Jadinya 100 ditambah 20. Berarti sekarang uangnya, pendapatannya itu meningkat menjadi 120%. Jadi persentase pendapatannya itu adalah 120%. Untuk nyari berapa sih pendapatannya dalam bentuk uang, tinggal 120% dikali modal. Yaitu 120/100 dikali 1.800.000. Hasilnya 2.160.000. Gitu, ini gampang sih, ini gampang banget. Benar yakin kalian bisa. Lanjut, sekarang kalau misalkan Pak Jonas gak mengalami keuntungan, tapi dia mengalami kerugian. Cara nyari pendapatannya gimana? Sama aja, cuman logikanya ketika seseorang itu mengalami kerugian, maka pendapatannya itu akan lebih kecil daripada modalnya, ya kan?
Nih, kita cari dulu besar kerugiannya berapa. Besar kerugiannya adalah 20%. Kita cari 20% itu berapa sih nilainya? Tinggal kalikan dengan modalnya. 20% kali 1.800.000 atau 20 per 100 kali 1.800.000, hasilnya 360.000. Nah, besar pendapatannya karena kerugian itu dia berkurang ya uangnya dari modal, makanya dikurangi. 1.800.000 dikurangi 360.000. Hasilnya 1.440.000. Itu kan kelihatan ya. Modalnya awalnya 1.800.000 tapi pendapatannya 1.440.000. Jadi dia mengalami kerugian karena uangnya berkurang. Gitu. Cara yang kedua, kita ngitung dari persentasenya. Karena modal itu 100% dan dia mengalami kerugian 20%, makanya sekarang uangnya menyusut atau berkurang menjadi 80%. Perhatikan dari mana 80%? Karena awalnya 100%, dia merugi sebesar 20%, makanya sekarang uangnya jadi 80%. Tinggal dikalikan 1.800.000, ini artinya 80% dari 1.800.000 itu berapa sih? Ini sorry ya, tipe ya. Ini 80 per 100 dikali 1.800.000, hasilnya 1.440.000, sama aja. Kalian mau pakai cara yang manapun boleh. Ini sekali lagi Bunda ingatkan ini tipe, harusnya 80. Oke, next. Sekarang, penjual bakso mengeluarkan modal sebesar 500.000 untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga baksonya sebesar Rp10.000 per porsi. Jika ia berhasil menjual sebanyak 55 porsi, tentukan berapa persen keuntungan atau kerugian yang didapatkan. Ditanyakan di sini berapa persen atau persentase, maka udah pasti jawabannya harus dalam persen. Sekarang kita kumpulkan dulu informasi ya. Modalnya yang dikeluarkan berapa di situ? Jelas 500.000. Yang kedua, pendapatannya. Kenapa kita harus nyari pendapatan? Karena info yang ada di sini ya pendapatan. Karena kalian lihat di sini ini proporsinya 10.000, proporsinya 10.000 yang dijual 55 porsi. Berarti ini pendapatannya kan. Dia berhasil menjual 55 porsi dengan harga 10.000 per porsinya. Berarti pendapatannya adalah sebanyak 55 dikali 10.000, ini dari 55 porsi dan dijualnya itu sebesar 110.000. Maka pendapatan yang dia dapatkan pada hari itu setelah menjual 55 porsi bakso adalah 550.000, ya kan? Ngerti kan ya sampai situ? Lanjut, kita cari keuntungannya. Kenapa untung? Karena di sini pendapatan 550.000 sedangkan modalnya 500.000, otomatis kelihatan banget kalau uangnya bertambah, uangnya lebih besar daripada modalnya, ya kan? Berarti udah pasti Pak siapa ini penjual bakso ini mengalami keuntungan. Yang kita sekarang cari tahu keuntungannya itu berapa rupiah. Caranya gampang, tinggal dikurangi aja kan, 550.000 dikurangi 500.000, berarti dia mendapat keuntungan sebesar Rp50.000. Masih bisa? Oke, sekarang tinggal persentase keuntungannya. Udah kita bahas minggu lalu. Caranya gampang, tinggal untungnya berapa per modal dikali 100%. Untungnya berapa per modal dikali 100%. Nah, 50.000 dari 500.000 itu berapa persen? Itu artinya bisa kita terjemahkan kayak gitu. 50.000 dari 500.000 itu berapa persen? Tinggal kalian coret nih, boleh dibagi 10.000, dibagi 10.000, atau dibagi 50.000 langsung boleh ya. Ini dibagi 50.000 1, ini dibagi 50.000 10, 100 dibagi 10, nanti ke bawah hasilnya 10%. Jadi gitu caranya nyari persentase. Saya kalau ada yang ditanyain please tanya aja, jangan sungkan.
Selanjutnya ini. Seorang penjual sate mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Oke, modalnya 1 juta ya. Dia mematok harga satenya sebesar 15.000 per porsi. Jadi ada orang jualan mengeluarkan modal 1 juta, satenya dijual 15.000 satu porsinya. Jika pada hari itu dia mendapatkan keuntungan 20%, berapa porsi sate yang berhasil terjual? Oke, ini butuh sedikit logika yang butuh logika ya intinya. Benda kasih kalian waktu untuk berpikir ya. Coba jika kira-kira caranya gimana, kalian pikirkan dulu selama beberapa detik. Oke, gimana? Udah kebayang? Gimana caranya kira-kira? Kita coba ya bareng-bareng. Modalnya dulu, modalnya berapa? Udah jelas ya di soal tertera. Modalnya yang dikeluarkan adalah sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, katanya harga satenya per porsi itu 15.000. Itu jangan kita tulis dulu ya. Kita cari dulu nih keuntungannya berapa ribu. Itu kan yang diketahui persentasenya ya 20%. Persentase dari untungnya 20%. Kalau kita mau nyari nilai uangnya 20% itu berapa rupiah, kita tinggal kaliin 20% dikali 1 juta sama dengan 20% dikali 1 juta sama dengan 200.000. Caranya gampang, tinggal dibagi 20, 1 dibagi 20, 5, 1 juta dibagi 5 itu ada 200.000. Gitu ya, itu uangnya, nilai uangnya dari untung sebesar 20% itu adalah 200.000. 20% dari 1 juta itu adalah 200.000 itu untungnya karena tertera ya di soal 20%. Selanjutnya kita cari pendapatannya. Kenapa cari pendapatan? Karena kita mau nyari berapa porsi sate yang terjual. Jadi kita harus tahu dulu total uang yang didapatkan si penjual itu berapa. Tinggal nanti dibagi 15.000 itu kan untuk nyari berapa porsi sate yang berhasil terjual. Nah, pendapatannya tinggal modal ditambah untungnya berapa. Modalnya kan tadi 1 juta ya, ditambah 200.000 sama dengan 1.200.000, atau kalian boleh pakai persentase langsung karena dia untung 20%. Berarti nanti bisa tinggal 120% dari 1 juta berapa, sama dengan 1.200.000. Bisa kayak gitu. Nah, sekarang udah dapet nih pendapatannya sebesar 1.200.000. Sekarang porsi yang terjual gampang banget karena kita udah tahu nih porsi yang pendapatannya 1.200.000, sedangkan satenya dijual sebesar 15.000 per porsi, berarti berapa porsi yang bisa terjual? Tinggal dibagikan. Nah, tinggal dibagi deh, 1.200.000 dibagi 15.000. Hasilnya adalah 80 porsi. Udah gitu tudin guys. Semoga bisa dicerna ya. Soalnya gampang sih. Gampang banget. Nih soal terakhir nih. Pak Doni, seorang penjual beras, setiap hari membeli 100 kg beras dari petani dengan harga 9.000 per kilonya ya maksudnya. Per kilonya dari petani itu Pak Doni belinya 9.000. Ongkos perjalanan sebesar 25.000 dihitung sebagai biaya operasional. Tentukanlah harga jual beras per kilonya agar Pak Doni untung sebesar 20%. Nah, yang beda dari soal ini adalah
kita harus cari dulu modalnya berapa. Kalau soal-soal sebelumnya kan modalnya udah jelas tertera pada soal. Kalau soal ini modalnya belum ketahuan berapa, kita cari dulu. Gampang banget. Coba lihat. Pak Doni beli 100 kilo 100 kilo beras dari petani. Petani ngejualnya 900.000, berarti uang yang dia keluarkan untuk modal itu tinggal 100 dikali 9.000. Karena dia membeli 100 kilo, 1 kilonya 9.000, berarti 900.000 kan. Tapi kira-kira modalnya cuma segitu atau ada lagi? Kira-kira gimana? Jelas ada lagi, coba kalian lihat di sini ya. Ada ongkos perjalanan sebesar 25.000. Ongkosnya 25.000. Yang namanya modal itu kan uang yang kita keluarkan untuk barang-barang yang akan kita jual gitu, termasuk ongkos. Mungkin kalau pakai mobil pribadi, bensin juga itu termasuk modal, karena itu biaya yang kalian keluarkan untuk mempersiapkan dagangan kalian gitu. Makanya modalnya di sini nggak cuma 900.000 tapi plus ongkos juga sebesar 25.000. Makanya modalnya sekarang menjadi 925.000. Sampai situ ngerti ya? Lanjut. Kita cari untungnya dulu. Pak Doni itu pengen untungnya 20%. Kita cari dulu dong 20% dari modalnya berapa. Jadi tinggal 20% dikali 925.000. Tinggal 20 per 100 dikali 925.000. Harganya ini tinggal dicoret. Ini tinggal berapa berarti? 925 dikali 2 ya, 185.000. Nah, kita udah dapet nih. Untungnya yang pengen didapetin Pak Doni itu adalah sebesar 185.000. Nah, berarti berapa sih pendapatan yang harus didapatkan oleh Pak Doni? Sekali lagi, pendapatan itu adalah modal plus untung. Berarti 925.000 ditambah 185.000. Berarti hasilnya 1.110.000. Berarti uang yang harus didapatkan Pak Doni itu adalah sebesar 1.110.000. Nah, sekarang berapa berarti harga jual beras per kilonya? Kalau misalkan Pak Doni pengen dapat uang 1.110.000. Tinggal kayak yang tadi aja. Cuman bedanya ini dibaginya bukan dengan harganya, tapi dengan berapa kilo dia beli. Jadi tinggal 1.110.000 per 100. Hasilnya adalah 11.100 rupiah. Berarti di sini kalau Pak Doni pengen dapetin untung sebanyak 20%, kesimpulannya Pak Doni harus menjual beras itu sebesar 11.100 rupiah. Udah segitu aja. Nanti dikerjakan ya tugasnya. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan aja, jangan sungkan. Terima kasih ya Nanda semua. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.